Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semuanya, salam sehat untuk kita semua. Di sini kita akan belajar tematik yaitu kelas 3. Nah, di sini kita akan belajar tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran yang pertama. Nah, anak hebat semuanya, sebelum belajar, jangan lupa untuk menyiapkan bukunya dan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, kita nomor saya titipan kita 1804050011 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Video kali ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik MIATSD oleh dosen pengampu Ibu Dr. Dini Solihah, Magister Pendidikan Islam. Ayo anak, kita langsung ke materi ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup ada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan ciptaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rasa. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Selanjutnya, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Nah, lagu ini Anak pasti tahu kan lagu cicak itu? Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Cicak, cicak, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam syair lagu Cicak di Dinding itu ada tanda persegi dan juga ada tanda persegi panjang. Untuk selanjutnya, syair atau lirik yang diberi tanda persegi, maka itu dinyanyikan dengan nada yang rendah atau pendek. Nah, sedangkan syair atau lirik yang diberi tanda persegi panjang, maka dinyanyikan dengan panjang. Nah, jadi dalam bernyanyi itu kita ada nada yang rendah dan juga nada yang panjang, yaitu pendek atau panjang. Jadi sesuai dengan lagunya. Cicak, cicak, nah, di sini kata cicak sampai di sini itu dibaca pendek, sedangkan yang panjang itu nya. Jadi cicak,
Ikan memiliki ciri yang sama dengan cicak. Nah, di sini kita akan belajar membedakan ciri-ciri cicak dan juga ikan. Di situ sudah ada gambar cicak dan juga ada gambar ikan. Yang pertama, kita akan mulai dari cicak terlebih dahulu ya. Nah, cicak itu memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, yaitu cicak dapat bergerak. Pasti ya, cicak itu bergerak ya. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak bergerak dengan cara merayap. Yang ketiga, cicak itu membutuhkan makanan. Pasti ya, cicak itu membutuhkan makanan. Yang selanjutnya yaitu salah satu jenis makanan cicak itu adalah nyamuk. Kemudian, cicak itu bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, kakinya pada cicak itu ada badan perekat. Dan badan perekat itu menggunakan spatula yang digunakan untuk melayat di dinding agar menempel di dinding. Nah, yang terakhir, cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu terkait dengan cicak. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari ikan. Nah, ikan itu bergerak dengan cara berenang. Kemudian yang kedua, ikan itu berenang menggunakan sirip. Dan kemudian ekornya itu beserta jarinya itu digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Kemudian makanan pada ikan itu diantaranya seperti cacing, pelet, dan yang lain. Kemudian ikan itu bernafas dengan sesak. Mana nih, Bas? Ya, betul. Ikan itu bernafas dengan sesak. Nah, yang terakhir, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu terkait ciri-ciri hewan cicak dan juga ciri-ciri ikan. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi itu kita udah bahas makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah makhluk hidup itu pasti bernafas. Ya pasti, karena kalau tidak bernafas dia akan mati. Namanya makhluk mati. Kemudian yang kedua yaitu makhluk hidup itu bergerak pastinya. Manusia, hewan, tumbuhan pun juga bergerak. Yang ketiga yaitu makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Nah, pasti ya. Nah, anak hebat itu juga termasuk makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang karena termasuk manusia. Yang keempat yaitu makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Pasti jelas ya, kalau manusia, hewan, tumbuhan kalau tidak makan dan minum pasti akan mati. Yang kelima itu adalah makhluk hidup berkembang biak atau dapat mempunyai anak. Nah, yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rasa. Seperti contohnya ketika kita di bawah sinar matahari, kita akan merasa tersengat panas. Itu terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, kita ada ciri-ciri memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak secara bersamaan. Ikan dan cicak itu bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya, salah satu dari ikan yaitu ikan mas. Dia itu sekali bertelur dapat menghasilkan telurnya lebih dari 1000 telur. Bayangkan anak hebat, ketika telur ikan itu sebanyak 1000
selanjutnya di sini termasuk apa? Ayo, termasuk apa? Ayo. Ratusan. Nah, berarti di sini dibaca 4100. Oke, kita lanjut ya. Yang kotak keempat yaitu yang warna biru. Nah, di sini udah mulai beda lagi. Di sini yang angka 4 di sini termasuk ribuan. Yang angka 2 di sini yaitu termasuk ratusan. Kemudian yang angka 5 ini termasuk puluhan. Dan yang angka 0 ini termasuk satuan. Jadi yang 4, 2, 5, 0 ini bisa berapa teman-teman? Ya, betul sekali. 4250. Oke, betul sekali ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Yang terakhir ini ada angka 6, 0, 5, 0. Nah, ini angka 6 ini termasuk angka ribuan. Nah, tentunya di sini di angka 1 ada 0, kemudian di sini ada 5, ini termasuk ribuan. Jadi di sini dibaca 5000. Benar kan teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar kebalikannya. Kalau tadi kita membaca, sekarang kita akan belajar terkait menulisnya. Nah, di sini ada 2000. Berarti kalau dibuat itu angkanya terdiri dari 4 angka. Nah, kemudian kotak yang kedua yaitu yang warna abu-abu. Di sini terbaca 1400. Nah, di sini ada terjadi 1000. Kemudian sama ratusan. Jadi di sini termasuk 1000. 1000 angka 1. Kemudian ratusannya berapa ya di sini ya? Nah, bisa sekali hebat. Yaitu angka 4. Nah, tulis 1400. Nanti ada puluhannya juga saja. Nah, yang ketiga yaitu yang kotak warna kuning. Ini terbaca 3250. Nah, dapat tulisan gimana ya teman? Nah, 33. Kemudian di sini ratusannya ada angka 2. Kemudian di sini puluhannya hanya angka 5. Ditulis 5. Kemudian di sini tidak ada angka satuannya, jadi cukup ditulis angka 0. Jadi tulisannya yaitu 3250. Nah, pintar anak hebat. Kita lanjut yang keempat. Nah, di sini masih sama 5000. Jadi hanya ribuan. Ini 1 berarti 5000. Nah, yang terakhir yaitu terbaca 4124. Nah, di sini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Di sini yang terbilang ribuan yaitu angka 4, tulis angka 4. Kemudian yang ratusan itu ada angka 1. Nah, jangan lupa 100 dari 1. Kemudian yang puluhan di sini angka 2. Kemudian satuannya angka 4. Jadi ditulis 4, 1, 2, 4. Selanjutnya di sini kita akan belajar rumuskan bilangan dari segi besar. Nah, di sini sudah ada soalnya yaitu sudah ada 5000, 3000,
ratusannya itu berbeda, maka kita caranya melihat ratusannya. Nah, di sini ratusannya ada 4, 2, 1, 5, dan 3. Nah, kita lihat angka yang ratusannya itu paling kecil berapa ya di sini ya? Betul sekali, di sini paling kecil ada angka 1, berarti mulai dari 5.100. Kemudian yang kedua yaitu setelah angka 1 berarti angka 2, berarti sini 5.200. Kemudian yang ketiga ini setelah angka 2 berarti angka 3, berarti 5.300. Kemudian yang keempat setelah angka 3 berarti angka 4, berarti 5.400. Setelah ada angka 5 berarti ditulis 5.500. Nah, selanjutnya kita masih belajar menurunkan dengan yang sebesar. Nah, di sini sudah ada angka ribuan. Nah, cara menurunkan kita adalah mengambil dari angkanya. Nah, di situ jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka kita berbeda yaitu melihat puluhannya. Nah, jadi anak hebat melihat puluhan yaitu angka yang ketiga. Di sini angka yang ketiga itu berbeda-beda. Ada 3, ada 5, ada 1, ada 4, dan ada 2. Nah, di sini mengumpulkannya juga yaitu mulai dari angka puluhan yang paling kecil, yaitu di sini ada angka 1, yaitu 1.210. Nah, yang kedua yaitu setelah angka 1 ada angka 2 dan puluhannya, jadi tulis 1, 2, 2, 0. Nah, yang ketiga setelah angka 2 ini ada angka 3, jadi tulis 1.230. Nah, yang keempat ini ada angka 4, jadi tulis 1.240. Dan yang terakhir setelah ada angka 4 ini ada angka 5, jadi 1.250. Nah, yang terakhir itu kita masih belajar juga terkait mengumpulkan bilangan kecil ke besar. Nah, di sini sudah saya sediakan ada angka, ada 5, 10 ribuan semua. Nah, cara menghasilkannya itu 2.312 dan seterusnya. Nah, anak hebat, cara mengurutkannya itu melihat dari angkanya, mesti ya. Nah, setelah itu, setelah melihat dari angkanya, setelah angka ribuan, ratusan, dan puluhannya itu sama, angka 1, angka pertama, angka kedua, angka ketiga itu sama, berarti kita hanya melihat dari angka satuannya. Nah, di sini angka satuannya itu mulai dari ada angka 2, ada angka 3, ada angka 1, ada angka 5, dan ada angka 4.